Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Nah, kenalin saya Ardila dengan NIM 23025050210. Di video ini, saya bakal ngajak kalian kenalan lebih dekat dengan salah satu bahasa yang sangat penting dalam dunia data dan teknologi, yaitu SQL atau Structured Query Language. Tenang aja, saya bakal jelasin dengan bahasa yang sederhana dan jelas. Jadi, kalian gak perlu takut pusing duluan. Yuk, langsung kita mulai. Apa itu SQL? Nah, SQL ini bisa dibilang sebagai bahasa ngobrolnya kita sama database. Jadi, SQL adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengakses, mengelola, dan memanipulasi data di database relasional. SQL ini digunakan di berbagai sistem seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server, dan SQLite. Jadi, kalau kalian pernah dengar aplikasi atau sistem yang butuh database, bisa dipastikan SQL ada di balik layarnya. Intinya, kalau kalian pengen ngobrol sama database, ya pakai SQL. Fungsi utama SQL. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi utamanya. SQL ini punya banyak peran penting loh, mulai dari membuat database dan tabel baru, nambahin data, ngedit data, sampai hapus data kalau udah nggak dibutuhin. Kita juga bisa ambil data spesifik, atur siapa saja yang boleh akses, dan kontrol perubahan data biar tetap aman dan rapi. Semua ini dilakukan lewat perintah-perintah SQL, dan nanti saya juga bakal kasih contoh biar makin jelas. Jenis-jenis perintah SQL. Nah, SQL itu punya kategori perintah yang berbeda-beda, sesuai fungsinya. Supaya gampang diingat, ini dia klasifikasinya. Yang pertama ada DDL, Data Definition Language, buat ngatur struktur database, contohnya create, alter, drop, dan truncat. Selanjutnya ada DML, Data Manipulation Language. Ini buat ngatur isi datanya kayak select, insert, update, delete. Ada DCL, Data Control Language, ngatur hak akses seperti grant dan revoke. Yang terakhir ada TCL, Transaction Control Language, buat mengelola transaksi data kayak commit dan rollback. Jadi, setiap kategori punya tugasnya masing-masing dan semuanya saling melengkapi. Contoh perintah SQL dasar. Oke, sekarang kita lihat contohnya biar lebih kebayang. Nah, ini misalnya create table buat bikin tabel baru, insert info buat nambah data ke tabel, select from buat lihat semua data yang ada, update buat edit data yang udah ada, dan delete buat hapus data yang nggak diperlukan lagi. Nah, perintah-perintah ini udah kayak makanan sehari-hari kalau kita kerja sama database. Gampang kan? Kelebihan SQL. Sekarang kita bahas kelebihannya dulu nih, biar kalian makin yakin kenapa harus belajar SQL. Pertama, SQL itu bahasa standar internasional yang udah dipakai di seluruh dunia. Kedua, sintaksnya mudah dipahami, jadi cocok banget buat pemula. Ketiga, dia kuat banget buat ngolah data besar dan bisa digunakan di berbagai platform. Jadi, satu skill SQL bisa dipakai di mana-mana, efisien dan fleksibel banget. Kekurangan SQL. Tapi, walaupun keren, SQL juga punya kekurangan. Salah satunya, gak cocok buat data non-relasional seperti dokumen atau data JSON. Terus, kalau query-nya udah terlalu panjang dan kompleks, bisa bikin kamu pusing juga. Dan kadang, fitur tertentu cuma tersedia di platform tertentu juga, jadi nggak semua SQL itu 100% sama. Tapi tenang aja, selama kita paham dasarnya, kita tetap bisa beradaptasi kok. Klausa-klausa penting SQL. Nah, kalau udah main query, kita bakal sering banget ketemu klausa-klausa ini nih. Where untuk nyaring data, order by buat ngurutkan data baik naik ASC atau turun DSC.
Group by buat ngelompokkan data, having buat nyaring data setelah di grup, dan limit buat ngebatasin jumlah data yang ditampilkan. Kombinasi klausa ini bikin query kita jadi lebih fleksibel dan powerful. Jadi, kesimpulannya, SQL itu penting banget dalam dunia database. Dengan satu bahasa ini, kita bisa membangun database, mengelola data, mengatur hak akses, dan mengelola transaksi dengan aman. SQL itu kayak alat serba bisa buat para developer, data analis, maupun data administrator. Maka dari itu, belajar SQL bisa jadi bekal berharga buat masa depan kita di dunia teknologi. Oke teman-teman, sekian dulu presentasi dari saya tentang SQL. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir. Semoga penjelasan saya bisa bikin kalian jadi makin paham dan semangat belajar SQL. Jangan lupa terus eksplorasi dan latihan ya, karena skill ini benar-benar kepake banget. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and happy coding.